Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalian mudah-mudahan sehat, dan kali ini kita akan belajar online. Adapun materi pelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tentang masuknya agama Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dengan penjelasan ini diharapkan kalian tahu bagaimana cara masuknya Islam di Indonesia, dan kalian juga tahu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui tentang bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Para pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Persia sambil melakukan aktivitas perdagangan, dia juga sambil menyebarkan agama Islam, di mana setelah mereka berdagang, para pedagang tersebut biasanya melakukan ibadah di sekitar tempat berdagang. Banyak pedagang Indonesia yang tertarik akan ajaran Islam, sehingga pedagang Indonesia yang kembali dari Malaka membawa ajaran agama Islam yang didapatkan dari pedagang Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Pedagang Gujarat, Arab, dan Persia yang menetap di Indonesia membentuk sebuah perkampungan, dan mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia, terutama dari putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah banyak keluarga raja atau bangsawan yang masuk agama Islam. Jalur masuk Islam yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama atau para wali mendirikan pondok pesantren, hingga banyak pemuda-pemuda dari daerah dan dari berbagai macam kalangan masyarakat belajar agama Islam di pesantren itu. Setelah selesai mereka belajar di pesantren, mereka menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren di daerah masing-masing. Jalur masuk Islam yang keempat adalah melalui dakwah. Masyarakat Indonesia pada umumnya menerima agama Islam dengan cara mendengarkan dakwah dari para wali, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kelima, dengan adanya akulturasi kebudayaan. Untuk mempermudah dan mempercepat perkembangan agama Islam, penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui penggabungan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada suatu daerah tertentu, misalnya dengan pertunjukan wayang kulit atau melalui kesusastraan. Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan agama Islam di Indonesia. Mengapa agama Islam cepat berkembang di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, secara alami masyarakat Indonesia sudah mempunyai keyakinan akan adanya kekuatan yang mengatur makhluk hidup. Jadi konsep ketuhanan akan mudah masuk ke dalam pikiran masyarakat.
yang kedua yang mendukung perkembangan agama Islam di Indonesia adalah untuk menjadi agama Islam syaratnya sangat mudah. Yang ketiga, di dalam agama Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta. Yang keempat, para pedagang dan ulama yang berdakwah menyebarkan agama Islam dengan cara damai dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang kelima, melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi itulah 5 faktor pendukung yang dapat mempermudah masuknya agama Islam ke Indonesia. Peran pedagang dan ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah peran pedagang. Seperti pada sejarah penyebaran ajaran Hindu dan Buddha, peran pedagang dalam menyebarkan agama Islam di tanah air sangat vital. Para pedagang yang berasal dari Timur Tengah dan India yang beragama Islam secara langsung maupun tidak langsung mulai menyebarkan Islam kepada masyarakat. Bahkan dalam melakukan kegiatannya, para pedagang yang berasal dari Asia Barat tersebut tidak langsung pulang, melainkan menetap sementara atau selamanya, sehingga berdirilah banyak perkampungan muslim atau pekojan. Inilah salah satu faktor yang menjadikan ajaran Islam berkembang cepat di Indonesia. Faktor yang kedua adalah peran ulama. Di awal masuknya Islam di Indonesia, para ulama yang berdakwah untuk menyebarkan Islam datang langsung dari negeri-negeri Islam. Para ulama tersebut menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia, baik di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Jawa, para ulama yang terkenal sangat berjasa dalam perkembangan Islam adalah Wali Songo. Proses dakwah Wali Songo dilakukan dengan halus, damai, dan menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Baik, sekarang kita pelajari siapa sajakah yang dimaksud dengan Wali Songo. Di sini ada gambar-gambar tentang Wali Songo. Ada 9 wali yang pernah menyiarkan agama Islam di Indonesia. Bisa kalian lihat wajah-wajah para Wali Songo. Baik, kita dalami ke-9 Wali Songo tersebut. Yang pertama adalah Sunan Gresik, atau dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau datang ke Jawa Timur pada tahun 1397 dan wafat tahun 1419, dimakamkan di daerah Gresik. Beliau adalah seorang ahli tata negara, sehingga dalam menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara yang halus, tidak menentang adat istiadat penduduk asli yang masih memeluk agama Hindu atau Buddha. Yang kedua adalah Sunan Ampel, atau dikenal dengan Raden Rahmat. Dia berasal dari Jemba, Aceh. Datang ke Jawa pada tahun 1421 dan wafat dan dimakamkan di Ampel, Surabaya pada tahun 1494. Guna menyebarkan ajaran Islam, beliau mendirikan pesantren Ampel Denta. Salah satu ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel adalah ajaran Molimo, 5 aturan, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe,
tidak minum minuman keras, emoh madat, tidak candu, emoh maling, tidak mencuri, dan emoh wadon, tidak mau berzina. Wali yang ketiga adalah Sunan Bonang atau dikenal dengan Raden Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465 dan wafat tahun 1525, dimakamkan di daerah Tuban. Sunan Bonang menyiarkan Islam di Tuban, Asem, dan Rembang. Beliau adalah pencipta Gending Durma dan kitab Primbon Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin. Beliau juga putra dari Sunan Ampel, berkedudukan di Derajat Sedayu, dekat Surabaya. Dalam mengajarkan Islam pada masyarakat, beliau melakukan pendekatan seni dan sosial. Dalam bidang seni, beliau menghasilkan karya yaitu Gending Pangkur. Yang kelima, Sunan Giri atau dikenal dengan Raden Baku, berkedudukan di Giri. Penyebarannya sampai Ternate dan Tidore. Beliau mengajarkan Islam melalui kesenian. Adapun hasil karyanya yang cukup dikenal antara lain Gending Asmorodono, Gending Pocung, Lir Ilir, dan Cublak Suang. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada Sunan yang keenam, yaitu Sunan Kudus atau dikenal dengan nama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq berasal dari Palestina, negeri yang ada di Timur Tengah, yang sekarang sedang bergejolak dengan Israel. Ja'far Shadiq datang ke Jawa pada tahun 1436 dan berkedudukan di daerah Kudu. Beliau menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni. Beliau menciptakan Gending Mas Kumandang dan Mijil. Beliau juga telah membangun Masjid Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dikenal dengan Raden Mas Said, berkedudukan di daerah Kadilangu, Demak. Beliau seorang pemimpin, pujangga, dan filosof. Dalam mengajarkan Islam, beliau menggunakan media seni wayang. Beliau menciptakan Gending Dandang Gula dan Sembarangan. 8. Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga yang berkedudukan di lereng Gunung Muria. Penyebarannya di Colo. Beliau mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan seni. Hasil karyanya adalah Gending Sinom dan Gending Kinanti. Baik, kita lanjutkan pada Sunan yang ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah merupakan putra dari Syarif Abdullah, penguasa Palestina, yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi. Setelah remaja, beliau memilih berdakwah ke Pulau Jawa dengan berguru kepada Sunan Ampel. Beliau merupakan peletak dasar Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Baik, apa peranan penting daripada Wali Songo dalam masyarakat? Peranan Wali Songo dalam masyarakat diantaranya yang pertama, peranan wali di bidang agama adalah menyebarkan agama melalui berbagai cara, yaitu melalui pondok-pondok pesantren yang mereka dirikan dan juga melalui dakwah.
Peranan wali di bidang sosial budaya adalah memadukan budaya para Islam ke dalam budaya Islam, sehingga melahirkan corak budaya baru sebagai asimilasi budaya. Peranan wali di bidang politik adalah sebagai pendukung keberadaan suatu kerajaan, misalnya sebagai penasihat raja, ada Sunan Kalijaga, sebagai raja, ada Sunan Gunung Jati. Selain Wali Songo, masih banyak ulama lain. Di antaranya ada Syekh Bentong menyebarkan Islam di Gunung Lawu, Sunan Bayat menyebarkan Islam di Klaten, Syekh Majagung menyebarkan Islam di Jawa, Sunan Sendang menyebarkan Islam di Jawa, Datuk Tribandang menyebarkan Islam di Makassar, Datuk Sulaiman menyebarkan Islam di Sulawesi, Tuan Tunggang Paranggung menyebarkan Islam di Kalimantan, dan ada juga penghulu Demak menyebarkan Islam di wilayah Kalimantan. Demikianlah materi tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Demikianlah materi ini yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.